permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Jangan-jangan si tenaga kesehatan ini menganggap bahwa sudah biasa pasien BPJS menunggu sampai 8 jam, bahkan 1 hari. Konsil Kesehatan Indonesia tengah menyelidiki dugaan perundungan di media sosial oleh sejumlah dokter dan tenaga kesehatan terhadap seorang pasien BPJS. Dari penelusuran sementara, terdapat sebanyak 10 tenaga medis dan nakes yang diduga menghina atau menunjukkan sikap tidak empati kepada seorang pasien BPJS yang berkeluh kesah di media sosial. 4 diantaranya adalah dokter. Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga swasta, gitu ya. Nah, hukumannya apa, sanksinya, itu sebagaimana yang diatur dalam aturan, ada yang teguran, ya kan. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Ya, pembinaan itu macam-macam. Apakah dia suruh ikuti pendidikan lagi yang berkaitan dengan etika masing-masing profesi. Kemudian ada lagi dengan teguran tertulis. Kisah perundungan terhadap pasien BPJS ini menuai polemik publik. Awalnya adalah curahan hati pasien bernama Yusrizal Tri Khairawan di akun media sosial @yurizaltrich. Dia mengeluh tak kunjung mendapat ruangan di rumah sakit setelah menunggu 8 jam. Namun unggahannya itu justru mendapat tanggapan negatif dari sejumlah orang, di antaranya adalah dokter. Kemudian unggahan lainnya muncul dari warganet yang mengaku sebagai sepupu pasien tersebut. Ia menjelaskan sang pasien sudah meninggal dunia dan meminta agar tidak ada lagi yang menyampaikan komentar negatifnya. Publik pun kemudian mengecam tindakan perundungan online kepada Yusrizal, terutama yang dilakukan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Beberapa tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas komentar nirempati. Atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal. Setelah mencuatnya polemik perundungan pasien, Komisi 9 DPR yang membidangi kesehatan mendorong sanksi kepada seluruh nakes yang terlibat perundungan terhadap pasien. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Salah satu yang diduga melakukan perundungan di media sosial merupakan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Meski sudah meminta maaf di media sosial, pihak RSUP Dr. Sarjito menyebut telah menonaktifkan dokter tersebut untuk penanganan lebih lanjut atas tindakannya. Dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Salah satu oknum yang juga diduga melakukan perundungan di media sosial terhadap pasien BPJS.
diketahui bekerja di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Pihak RSUD telah memeriksa yang bersangkutan dan pegawai itu telah mengundurkan diri secara tertulis. Dan yang bersangkutan sudah datang menghadap pada atasan langsung, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung, dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Ikatan Dokter Indonesia menyebut dokter yang bersikap merendahkan pasien jelas merupakan pelanggaran kode etik. Namun menurutnya perlu dipastikan apakah benar dokter dan tenaga kesehatan menganggap biasa adanya pasien yang ditelantarkan hingga 8 jam dan apakah benar ada diskriminasi terhadap pasien BPJS. Jangan si tenaga kesehatan ini menganggap bahwa sudah biasa pasien BPJS menunggu sampai 8 jam bahkan 1 hari. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Makanya kita harus di audit ya. Dan saya menduga ya, dokter dan tenaga kesehatan itu melanggar etika dan tidak diperbolehkan. Tapi ada fenomena lain yang harus dikaji. Apakah benar di berbagai daerah seperti itu? Nah, faktanya memang seperti itu. Pertanyaan lagi, apakah ada diskriminasi antara pasien BPJS dan non-BPJS? Nah, itu harus dilakukan audit. Sementara terkait apa yang terjadi pada almarhum Yusrizal terkait curhatannya mengenai pelayanan kesehatan pasien BPJS, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dirinya gagal setiap kali ada pasien meninggal dan berusaha membenahi pelayanan. Dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Apa yang dialami Yusrizal ini hendaknya menjadi alarm peringatan baik untuk pembenahan pelayanan kesehatan maupun terhadap etika tenaga kesehatan. Beban kerja dokter dan tenaga kesehatan mungkin berat, tetapi tak boleh menjadi alasan untuk mencibir pasien yang membutuhkan pertolongan. Tim Liputan Kompas TV.